it. And my bones telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. And just like when we said I do, and it's only you that can do it like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bawaslu, selamat datang di podcast Ngopi Asik Season 2, Ngolah Pikir Asik seputar ilmu kepemiluan. Bersama saya Ebi yang akan menemani kalian ngobrol bersama di beberapa menit ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tugas Bawaslu, yaitu pengawasan PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Suhartono selaku anggota Bawaslu Kota Kediri. Beliau ini menjadi koordinator divisi dari hukum, pencegahan, Parmas dan Humas. Gimana Pak Har kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Ebi. Alhamdulillah sehat ya Pak. Langsung saja ya Pak. Banyak masyarakat mungkin yang belum familiar mengenai PDPB. Mungkin Pak Har bisa menjelaskan sedikit? Oke, terima kasih Mbak Ebi. Baik, Sobat Bawaslu yang berada di manapun. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ebi, apa sih PDPB? Karena memang tugas kita adalah mengawasi itu ya. Jadi kalau melihat dari sebuah aturan, yaitu di PKPU nomor 1 tahun 2005, ini saya baca Mbak Ibi ya, biar nanti apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan aturan yang ada. Jadi baik. Biar nanti juga masyarakat tahu bahwa hari ini kita lagi tahapan PDPB ya. Jadi PDPB itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ya, yang selanjutnya disingkat PDPB. Ini adalah merupakan sebuah kegiatan untuk memperbarui data pemilih tetap ini, atau DPT ya. Ini berdasarkan apa? DPT pemilu atau pemilihan terakhir. Kalau pemilihan terakhir kita adalah pilkada ya kemarinnya, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Itu data pemilihan terakhirnya itu. Dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk di luar negeri. Jadi DPT nanti disinkronkan dengan data kependudukan yang ada di nasional maupun di daerah ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pemutakhiran data lagi, mengupdate data lagi. Jadi di DPT ini apakah ada yang meninggal, apakah ada yang alih status, apakah ada yang keluar masuk dari daerah mana ke daerah mana, terus apakah ada yang pemilih pemula ya yang masuk ya, itu kita sinkronkan. Yang TMS kita keluarkan, yang MS kita masukkan. Yang MS yang belum dimasukkan maksudnya. Gitu Mbak Ebi kalau PDPB. Jadi hari ini lagi kita melakukan pengawasan melakukan itu. Terus bentuk pengawasan PDPB ini kayak gimana sih Pak? Kalau bentuk pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu, karena Bawaslu ini adalah bentuknya adalah mengawasi apa yang dilakukan oleh KPU ya, dalam rangka untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini ya. Ini dilakukan oleh KPU yang sesuai dengan aturan PKPU nomor 1 tahun 2025. Jadi kita memastikan bahwa KPU itu melakukan PDPB ini sesuai dengan aturan yang ada, yaitu aturannya adalah sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2025.
Nah, hal yang lain adalah kita melakukan sesuai dengan Perbawaslunya, karena Perbawaslunya juga ada, itu nomor 1 juga tahun 2025, yaitu kita melakukan yang namanya uji petik. Uji petik itu menguji secara faktual di lapangan, apakah ini benar sesuai dengan data ini, apakah data yang ada di DPT ini yang sudah ditetapkan oleh KPU ini sesuai yang ada di lapangan, apakah dia sudah meninggal atau belum, apakah dia sudah alih status atau tidak lah, untuk menentukan itu semuanya. Nah, maka ada uji petik. Uji petik ini kita lakukan yaitu satu melalui uji ke lapangan, data yang sudah ditetapkan oleh KPU melalui pleno triwulan sekali. Ini sudah masuk triwulan 3 kemarin plenonya. Kita ujikan ke lapangan sesuai apa enggak. Yang kedua adalah koordinasi. Kita koordinasi dengan dinas pendidikan, dinas pendudukan, dengan dinas pendidikan cabang Kediri ya, yang dari Jawa Timur itu, dan Kemenak. Itu kita juga melakukan koordinasi dengan lurah, kecamatan, RT, RW, kita koordinasi dengan dia. Harapannya adalah mendapatkan data dari mereka untuk kita sinkronkan dengan data yang dari KPU. Gitu. Berarti turun terjun lapangan langsung ya Pak ya? Ya, kita turun lapangan. Jadi kita, karena memang uji petik ini kan ya harus turun lapangan. Kalau tidak ke lapangan ya kita tidak bisa tahu. Kalau misalnya di lapangan tuh tantangannya apa aja sih Pak? Pasti nggak mudah kan kalau misalnya ketika ketemu masyarakat langsung. Terus tantangannya apa aja kira-kira Pak? Kalau selama ini hal yang mungkin menjadi tantangan kita adalah kita mungkin data yang kita miliki dengan yang di lapangan kita tidak ketemu, sehingga kita tidak bisa menemukan orangnya. Mungkin yalah, kita kan juga nggak tahu, mungkin dia kerja dan lainnya gitu ya. Satu itu. Yang kedua terkait dengan mungkin kita di lapangan ini kita tidak bisa diterima, kan itu kan menjadi tantangan ya. Tantangan di lapangan, karena memang harapan kita bahwa ketika kita di lapangan kita bisa langsung terjun ke lapangan dan bisa diterima oleh mereka. Karena memang kita mencocokkan data. Kalau data berarti ya mereka harus dokumentasi yang nanti dikeluarkan, KK, KTP sebagai bentuk untuk mensinkronkan data itu semuanya. Ya, kalau ini tidak bisa diberikan maka ini tidak bisa kan. Gitu. Kemudian data-data itu ditindaklanjutinya seperti apa sih Pak? Kalau data yang kita temukan, yang jelas kan kita juga menemukan data yang di lapangan ya Mbak Ebi ya. Salah satunya mungkin data yang mungkin hari ini masuk di yang KPU DPT itu ternyata di lapangan sudah meninggal. Maka ini menjadi temuan kita. Nah, ini nanti akan kita sampaikan ke KPU. Terus alih status juga gitu. Dia dulu TNI, habis itu sudah purnawirawan gitu ya. Maka itu juga alih status, maka dia punya hak milih ya nanti. Maka ini disampaikan ke KPU. Nah, seluruh data yang kita temukan di lapangan ini kita sampaikan ke KPU melalui saran perbaikan. Saran perbaikan untuk apa? Ditindaklanjuti oleh KPU. Dan nantinya kalau dia meninggal berarti harus dikeluarkan dari daftar pemilih tetap kan ya. Kalau dia alih status, dia harus punya hak pilih, maka dia harus dimasukkan di DPT itu sendiri. Nah, itu kita sampaikan ke KPU melalui saran perbaikan itu semuanya. Oh gitu. Kemudian terakhir nih Pak, mungkin ada catatan atau pesan untuk masyarakat terkait PDPB ini? Iya, untuk masyarakat khususnya Sobat Bawaslu dimanapun berada, khususnya di Kota Kediri ya. Jadi memang PDPB ini kan masih asing di masyarakat. Ini tahapan apa? Kalau kita lihat kan tahapan-tahapan di pemilu yang diketahui oleh masyarakat, kadang coklit, kampanye kayak gitu kan kita ya, proses pemilihan itu. Tapi kalau PDPB ini kan tidak. Maka kita berpesan bahwa tahapan PDPB ini dalam rangka bagaimana kita bisa menyampaikan hak-hak masyarakat untuk menjadi pemilih ini bisa tersampaikannya. Jadi kita berharap bahwa uji petik yang kita lakukan, uji faktual yang kita lakukan ini bisa nantinya
diterima oleh masyarakat. Dan kita sampaikan pada masyarakat ketika mungkin masyarakat mengetahui bahwa dulunya belum masuk di daftar pemilih tetap, ini bisa dilaporkan ke kita. Mungkin alih status, mungkin pindah domisili dan lainnya, ini bisa sampaikan ke kita kalau ini belum masuk di data KPU semuanya. Sehingga kita berharap bahwa seluruh data pemilih ini memang dia tersampaikan ya, sampaikan punya hak pemilih ini bisa tersampaikan. Nah, maka nanti kita sampaikan juga pada masyarakat bahwa kita akan terus melakukan uji petik ke masyarakat agar masyarakat juga welcome terhadap kita semuanya, kedatangan kita dalam rangka untuk uji faktual data-data pemilih yang ada di masyarakat nantinya. Oh gitu, baik. Terima kasih Pak Suhartono atas penjelasan dan waktunya. Dari pembicaraan kita hari ini, kita tahu bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara pemilu, tapi tanggung jawab bersama dengan seluruh warga masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya yang membahas mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kota Kediri. Saya Ebi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn.